Halo Papa Evan, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Saya akan menjelaskan ke Papa Evan mengenai konsep perwarisan, sehingga uang yang sudah disetor oleh Papa Evan selama ini 7 bulan premi tidak hangus, tetapi nanti bisa diterima oleh Evan. Nah, sebelum saya jelaskan lebih detail mengenai angkanya, saya mau cerita dulu mengenai cerita dua ayah. Ayah konvensional dan ayah bijaksana. Seorang ayah konvensional, dia punya aset 10 miliar. 10 miliarnya itu dalam bentuk rumah 3 miliar, deposito 5 miliar, dan other asetnya 2 miliar. Jadi kalau ditotalin semuanya 10 miliar. Kalau terjadi sesuatu pada ayah konvensional ini, misalnya dia meninggal ya, tentu saja semua hartanya ini tidak mungkin dia bawa pulang ke surga, akan diberikan kepada ahli waris yaitu anaknya. Jadi ayah konvensional memiliki aset 10 miliar, berapa yang akan dia wariskan ke anaknya juga tetap sama 10 miliar jika nanti dia berpulang. Nah, satu lagi cerita mengenai ayah bijaksana. Sama ya, hartanya atau asetnya juga 10 miliar. Tetapi ayah bijaksana ini dia diversifikasi asetnya menjadi aset-aset yang liquid ataupun non-liquid. Liquid itu artinya aset ini mudah dicairkan, mudah ditarik, mudah dijual menjadi uang cash ketika kita butuh dananya. Bagaimana si ayah bijaksana ini diversifikasi asetnya? Sama ya, dia juga punya 3 miliar dalam bentuk properti, rumah dan apartemen. Kemudian dia depositonya itu hanya 2 miliar. Kalau yang tadi ayah konvensional kan 5 miliar ya deposito. Kalau ayah bijaksana dia cukup 2 miliar. 3 miliar ya dia beli dalam bentuk polis asuransi prewarisan. Kalau terjadi resiko pada dia yaitu dia berpulang ke surga, 3 miliarnya ini menjadi 3 kali lipat atau menjadi 9 miliar. Ya. Dan juga dia punya sama other aset 2 miliar. Jadi kalau si ayah bijaksana ini berpulang, dia mewariskan kepada anaknya bukan 10 miliar tetapi 16 miliar. Terdiri dari propertinya 3 miliar, depositonya 2 miliar, kemudian polis asuransinya yang langsung cair 9 miliar ditambah other aset 2 miliar. Kita lihat ya, sama-sama punya aset 10 miliar. Tetapi ayah bijaksana mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga yang diterima oleh anaknya jauh lebih besar daripada ayah konvensional. Kenapa sih kita penting banget untuk merencanakan ya aset warisan kita dengan baik ya atau estate planning istilahnya. Karena aset atau harta itu ketika kita masih ada dan ketika kita sudah berpulang sangat berbeda untuk prosesnya ya. Contohnya untuk warisan. Ketika deposito ini ketika seseorang masih hidup ya, deposito ini mudah dicairkan. Tinggal tunggu aja jatuh temponya kapan ya. Tetapi ketika dia sudah meninggal, ini langsung di-freeze oleh bank dan bank tidak akan cairkan kalau tidak terima surat penetapan waris pengadilan. Ini sudah saya alami sendiri, ibu saya kemarin meninggal dan saya harus mengurus untuk sertifikat deposito beliau, tidak mudah. Saya harus urus dulu ya segala macam akte kematian lah ini dan itu. Kemudian saya pergi ke bank, bank tetap minta surat penetapan waris dari pengadilan. Kebayang nggak kalau misalnya saat itu anak kita masih kecil ya atau dia berusia di bawah 18 tahun. Betapa ribetnya hal ini ya nggak sih? Ya kan? Nah kemudian lagi bagaimana dengan properti? Properti itu ketika seseorang masih hidup dia bukan aset yang liquid. Artinya aset ini, properti ini ketika mau dijual dia butuh proses. Harus pergi dulu, ditawarin dulu tentu saja ya ketika sudah laku pergi ke notaris, urus ini, urus ono. Butuh waktu untuk menawarkan saja sampai terjual itu juga butuh waktu. Bagaimana kalau seseorang sudah meninggal dan dia mewariskan kepada anaknya berupa properti, apartemen atau rumah? Sama juga, tidak berarti jauh lebih mudah, malah lebih ribet. Kenapa?
Selain urus dulu surat penetapan waris dari pengadilan, kemudian pergi lagi ke notaris, tunggu waktu untuk jual, dan lain sebagainya. Iya kalau langsung laku, kalau enggak gimana? Kalau seandainya anak kita hanya kita berikan dalam bentuk properti, ya kan? Bagaimana nih dia untuk sekolah? Sementara kan dia ini anak sekolah gitu loh. Dia butuh waktu lah, siapa yang mau temani dia untuk urus ono itu. Jadi sebaiknya orang tua yang bijaksana saat ini adalah saat yang risikonya sangat tinggi ya untuk seseorang itu berpulang ke surga. Oleh karena itu hampir semua klien saya, nasabah saya, mereka kembali menata ulang semua aset mereka, ada yang berbentuk dalam aset liquid dan juga non liquid ya. Sehingga kalau terjadi resiko sesuatu terjadi, anak-anaknya tidak kesulitan dalam jangka waktu tertentu ya. Nah, satu lagi yang paling penting itu adalah prewarisan ya. Polis asuransi. Kenapa ini penting banget? Ya karena yang pasti dia liquid, cepat sekali cair. Ketika kita masukin form claim itu paling lambat 10 sampai 14 hari udah cair langsung ke rekening ahli waris tanpa potongan pajak, tanpa surat penetapan waris pengadilan, dan yang paling penting harganya sangat murah dibanding nilai aset itu sendiri. Jadi kalau misalnya aset itu harganya 1 miliar, uang pertanggungan 1 miliar, kita cukup bayar premi, total premi yang dibayar itu hanya 200 juta atau 300 juta saja. Dan kabar baiknya, begitu setor satu kali premi, itu aset sudah menjadi milik keluarga. Jadi kalau terjadi sesuatu baru satu kali bayar premi, ternyata si ayah misalnya meninggal, langsung cair 1 miliar. Nah, saya mau jelaskan mengenai konsep prewarisan ini. Kenapa saya tawarkan ke papanya Evan ya? Karena konsep ini menurut saya bagus banget. Banyak sekali nasabah saya yang ambil ya. Jadi untuk konsep prewarisan ini tidak lama-lama bayarnya. Boleh pilih mau setor 5 kali dalam 5 tahun atau 10 kali dalam 10 tahun. Saya sih sarankan gak usah panjang-panjang, 5 kali aja ya. Setelah itu berhenti bayar, simpan aja polisnya. Di usia berapa saja kalau si ayah meninggal pasti cair dananya. Jadi warisan pasti cair jika si tertanggung atau ayah meninggal sebelum usia 99 tahun. Kalau meninggalnya di atas usia 99 gimana? Jangan khawatir. Di usia 99 tahun kalau orangnya masih hidup pasti juga cair dana warisannya. Nah, jadi dengan kata lain perlindungan seumur hidup pasti cair di usia berapa saja dan langsung menjadi milik keluarga. Cukup store premi 5 kali atau 10 kali langsung simpan polisnya. Ya. Nah, kemudian juga kelebihan lainnya adalah kalau misalnya nih si ayah ingin cairkan dananya di usia 75 tahun atau 85 tahun, jangan khawatir, tetap ada nilai tunai yang dapat ditarik. Baru satu kali store premi dan meninggal, warisan pasti cair. Jadi misalnya kalau untuk uang pertanggungan misalnya 1 miliar ya, total premi contohnya aja 200 juta, kita bayar 5 kali ya. Berarti kan satu kali bayar tuh 40 juta. Baru bayar 40 juta, cair 1 miliar. Contohnya seperti itu ya. Oke, sekarang saya mau buatin untuk Papa Evan ya. Ini saya jelasin dulu ya, untuk polis yang lama ya, untuk Papa Evan itu adalah polis asuransi kesehatan. Premi itu dibayar selama 7 bulan ya, dari bulan Maret tahun 2019 ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli ya, Agustus, September, cuma 7 bulan, premi per bulannya 3,7 juta. Jadi duit Papa Evan yang masuk di sini adalah 25,9 juta. Nah, gimana nih caranya nih kalau tidak dilanjutkan lagi ya duit ini angus. Gimana nih caranya sehingga duit 25,9 juta ini nggak angus begitu aja. Makanya saya kasih konsepnya prewarisan karena pasti dananya akan balik kembali. Saya kasih pilihan dua, mau bayar 5 tahun atau bayar 10 tahun. Kalau mau bayar 5 tahun ya ada santunan cash 300 juta. Dan ada bonus uang pertanggungan 15 juta atau 5% ya. Sekarang Prudential kalau ambil polis ini di bulan Juli, dia ngasih bonus 5% dari uang pertanggungan. 5% dikali 300 juta itu 15 juta ya. Berarti kalau terjadi resiko yang cair itu 315 juta.
Nah, sekarang kita lihat untuk mendapatkan 315 juta, berapa sih cost yang dikeluarkan ya. Nah, Papa Evan hanya membayar 5 kali saja ya, setiap tahun bayarnya itu 25,7 juta. Kita totalin kalau 5 kali 25,7 juta, totalnya itu 128,7 juta. Nah, sedangkan dana juga yang sudah disetor ke Prudential itu adalah 25,9 juta. Anggap aja ini total semua dana ya yang sudah dikeluarkan oleh Papa Evan. Nah, berarti totalnya berapa? Totalnya 154,6 juta ya untuk mendapatkan 315 juta. Artinya kita beli aset harganya 315 juta, uang yang kita keluarkan 154,6 juta. Tetap ada keuntungan 160,4 juta. Pasti untung, tidak rugi ya. Nah, kalau seandainya Papa Evan ingin tarik dananya di usia 75 ya, ini 75 ya. Ada 138 juta yang dapat ditarik ya. Cukup 5 tahun aja. Kan berarti setorannya yang tadi ya cukup 5 tahun sudah berhenti. Sedangkan di usia 85 ada dana 225 juta. Ya, tapi ketika ditarik ya polisnya sudah berhenti dan uang pertanggungannya tentu saja tidak berlaku lagi. Nah, bagaimana kalau mau bayar 10 tahun? Kalau mau bayar 10 tahun lebih kecil ya premi per tahunnya ya. Uang pertanggungannya juga lebih gede ya, dapatnya itu 410 juta. Kalau premi yang terbayar itu 20,4 juta dikali 10 tahun atau 1 kali 1 tahun kali 10 ya. Nah, kalau kita kalikan 10 kali 20 juta, 4 itu 204 juta. Kita tambahkan lagi cost yang kemarin sudah keluar ini 25,9, berarti total costnya 230 juta. Nah, kalau kita total ya 230 juta dana dikeluarkan secara total untuk mendapatkan aset sebesar 430 juta. Papa Evan masih ada untung 200 juta. Kalau mau dicairkan juga boleh, di usia 75 ada dana 202 juta, sedangkan di usia 85 ada dana 323 juta. Saya sih tidak sarankan ya untuk kita cairkan dana untuk prewarisan ini. Kenapa? Karena ini kan memang kita mau berikan ya kepada anak. Nah, bagaimana Papa Evan? Oke kan ya? Nah, kalau misalnya nggak mau lama-lama, ambil 5 tahun aja Pak Evan. Jadi udah nggak pusing lagi. Setelah 5 tahun simpan aja semuanya itu pasti untuk Evan. Tapi kalau mau yang lebih gede untuk uang pertanggungannya, ya bisa juga yang 10 kali ini. Ya, Papa Evan saya bilang sih lebih ekonomis ya, yang 5 tahun ya. 25 juta aja, bedanya 5 juta. Tapi cuma 5 kali loh. Ya kan, waktunya lebih singkat ya. Demikian Papa Evan, nanti kabari saya mau ambil yang bayar 5 tahun atau mau bayar 10 tahun ya. Terima kasih.